cowok gila yang dan pacarnya sendiri hampir 3 tahun di Bandung. Gak ada satupun kekerasan fisik yang bisa dimaafkan dalam bentuk alasan apapun. Sekali aja itu udah terlalu banyak. Hai guys, I'm Henny. Welcome back to my channel. Sebelumnya aku mau kasih trigger warning dulu. Kalau hari ini kita bakal bahas sesuatu yang cukup berat, tapi penting banget untuk kita bahas. Kalian pasti udah tahu dong, kasus yang lagi viral, lagi rame banget dibahas, mau itu di TikTok, Instagram, YouTube, di mana-mana pun. Kasus Taufik Hidayat, cowok gila yang dan pacarnya sendiri hampir 3 tahun di Bandung. Waktu aku tahu kasus ini, aku nggak nyangka ada orang sejahat itu ya. Ini tuh bukan sinetron, bukan juga film thriller, ini tuh nyata guys. Ini terjadi beneran, apalagi aku juga seorang perempuan, ngelihat perempuan lain digituin. Itu bikin aku jadi sedih, kesel, marah, campur aduk deh. Nah, di video kali ini aku akan bahas dua hal. Yang pertama, kronologi dari awal sampai akhir, biar kalian tahu full faktanya. Yang kedua, aku bakal bahas red flag cowok yang harus kita sadari sebagai perempuan. Karena kasus kayak gini, biasanya nggak pernah tiba-tiba. Selalu ada tanda-tandanya, ada polanya, yang sering banget kita nggak sadari dan mungkin aja kita anggap sepele. Oke, sebelum kita mulai, bagi yang baru pertama kali mampir ke channel aku, hai, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video aku. Jadi guys, berdasarkan keterangan resmi Polda Jawa Barat, Taufik Hidayat dan YTR ini kenalan pertama kali di Tinder, dating apps, pada tahun 2024. Waktu itu, YTR, cewek 29 tahun asal Bandung yang lagi kerja di salah satu perusahaan kawasan Pasteur di kota Bandung juga. Dan dari Tinder itu, mereka mulai dekat, mulai ketemuan, mulai pacaran, dan akhirnya tinggal bareng di kos-kosan. Awalnya kelihatan kayak love story biasa aja, mereka cocok dan kelihatan serius. Tapi habis itu komunikasi YTR dengan keluarga mulai hilang, pelan-pelan, gak langsung hilang. YTR sempat bilang ke keluarganya kalau dia tuh mau pindah kerja ke Majalengka karena dapat tawaran gaji lebih besar. Mereka nggak tahu kalau YTR itu sebenarnya nggak kemana-mana, aksesnya ke dunia luar itu udah diputus total. Selama 3 tahun YTR ini di kos-kosan area Cileunyi, kota Bandung. Dan Taufik udah beberapa kali mindahin YTR ke beberapa kos biar nggak ketahuan. Polisi udah identifikasi ada 4 tempat yang mereka tempati dan udah dijadikan TKP. Selama itu YTR mengalami penyiksaan yang luar biasa dan Taufik bukan hanya mukulin dia pakai tangan kosong, tapi juga ada pakai benda keras kayak besi, helm, bahkan senjata tajam. Akibat penyiksaan bertahun-tahun, YTR mengalami gangguan penglihatan yang sangat parah, bibirnya rusak, wajahnya mengalami luka-luka yang parah, dan juga kepalanya itu sempat bernanah, dan dia bahkan gak bisa jalan. Menurut penyelidikan polisi, kekerasan yang dilakukan Taufik ini ada 2 hal. Yang pertama, Taufik ini hampir tiap hari minum minuman keras. Kedua, sering terjadi percecokan di tempat kerjanya, karena kerjanya itu sebagai debt collector. Intinya YTR ini dijadikan sebagai pelampiasan. Kasus ini akhirnya terungkap di Juni 2026 waktu keluarga YTR dapat chat dari nomor yang gak dikenal ngasih tahu kalau YTR ada di IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dalam kondisi kritis. Keluarganya langsung cabut ke rumah sakit dan ketika ngeliat YTR secara langsung, keluarganya itu udah tahu kalau ini tuh bukan kecelakaan biasa. Luka-lukanya ini udah nggak masuk akal. Dan akhirnya mereka langsung lapor ke Polda Jawa Barat. Setelah dilaporin, Taufik langsung masuk ke DPO. Dia sempat lari kabur ke Tangerang, tapi ngerasa nggak aman. Akhirnya dia balik lagi ke Jawa Barat, ngumpet di rumah kerabatnya. Polisi berhasil ngelacak pergerakan Taufik dari aktivitas transaksinya di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung. Dan akhirnya dia ditangkap di tanggal 23 Juni 2026. Oke guys, aku tahu bagian tadi itu berat banget. Aku sendiri harus nafas dulu beberapa kali sebelum take video ini. Tapi inilah kenapa aku bikin video ini, karena kasus-kasus kayak gini nggak muncul begitu aja. Selalu ada tanda-tandanya yang seringkali kita itu anggap wajar dan sering bikin excuse kalau dia pasti berubah kok. Dia itu sayang sama aku, makanya kayak gitu. Jadi sekarang aku mau bahas satu-satu red flag yang harus kita kenali. Please simak baik-baik. Ini tuh bukan cuma soal kamu aja, tapi ini bisa tentang
tentang teman kamu, sahabat kamu, adik kamu, atau orang-orang yang kamu sayangi. Red flag pertama, love bombing. Oke, yang pertama ini sering bikin orang ketipu karena rasanya itu enak banget. Love bombing itu kondisi di mana seseorang ngasih perhatian yang berlebihan di awal hubungan. Semuanya itu kerasa cepet banget. Baru kenalan seminggu, udah bilang cinta. Baru pacaran bentar aja udah ajak nikah. Chat gak pernah putus, tiap hari dikasih kata-kata manis, hadiah, sampai bikin kamu ngerasa, wah kayaknya dia udah serius banget sama aku. Sekilas sih kelihatan romantis ya, tapi ini tuh jebakan. Karena love bombing gak selalu soal cinta. Dia mau bikin kamu itu terikat sama dia, cepat percaya, cepat bergantungan, dan akhirnya kamu itu susah untuk ngelepasin. Biasanya setelah kamu bener-bener sayang, bener-bener cinta, baru deh sifat aslinya keluar. Perhatian yang tadinya manis itu berubah jadi tuntutan. Kamu telah balas sedikit, dia ngambek. Kalau kamu gak bisa kasih perhatian yang sama, dia bakal bikin kamu ngerasa bersalah. Kalau dari awal hubungan udah terlalu ngebut, terlalu intens sampai bikin kamu overwhelmed, jangan langsung mikir kalau ini tuh cinta sejati. Bisa aja itu jebakan. Red flag kedua, diisolasi sama orang-orang terdekat. Ini tuh red flag paling berbahaya karena ini sering banget kejadian perlahan banget sampai kamu itu nggak sadar kalau kamu itu ternyata udah diisolasi. Awalnya mungkin kelihatan kayak dia orangnya cemburuan, posesif karena dia sayang banget sama kamu. Dia nggak suka kalau kamu itu keluar sama teman-teman, nggak suka kalau kamu hang out tanpa dia. Lama-lama itu bikin kamu jadi males keluar sama orang lain karena nggak mau drama sama dia. Dan sebelum kamu sadar, kamu itu udah nggak ada siapapun untuk bisa diajak curhat, nggak ada teman-teman yang bisa dihubungi, nggak ada keluarga yang tahu kalau kamu itu lagi struggle. Cuma ada dia. Ini bukan kebetulan guys, ini disengaja. Karena semakin kamu terisolasi, semakin gampang kamu dikontrol. Bagi kalian yang ngerantau jauh dari keluarga, kalian harus lebih ekstra hati-hati lagi. Karena dalam kasus YTR ini tinggal di kos-kosan jauh dari keluarga karena kerjaannya itu lumayan jauh dari rumah. Jadi lebih gampang untuk putusin akses dia ke dunia luar. Keluarga YTR bahkan mencoba menghubungi YTR melalui Facebook. Tapi YTR sempat merespon kalau keluarganya itu nggak usah ngurusin dia lagi karena dia itu udah dewasa. Polisi menduga kalau komunikasi ini udah dikontrol sama pelaku. Kalau pasangan kamu mulai bikin kamu ngejauhi orang-orang yang sayang sama kamu, itu bukan cinta, tapi itu penjara yang pelan-pelan dibangun. Red flag ketiga, nguasain HP, akun, dan privasi kamu. Minta password HP, ngechat-chat tanpa izin, marah kalau kamu gak fast reply, dan maksa minta password sosmed kamu. Ini tuh sering banget dianggap tanda sayang, padahal bisa aja itu tanda kalau dia mau ngontrol kamu. Memang ada pasangan yang saling tahu password, dan itu gak masalah kalau dilakukan secara sukarela dan bukan karena pasangan atau rasa takut. Yang jadi red flag adalah ketika password kamu itu dijadiin syarat untuk ngebuktiin cinta kamu dan kesetiaan kamu. Misalnya, kalau kamu sayang sama aku, kasih tahu password dong. Atau dia merasa kalau dia bebas kapan aja bisa ngecek HP kamu tanpa izin. Biasanya orang-orang kayak gini itu gampang curigaan, negative thinking, padahal kamu itu nggak ngapa-ngapain. Karena hubungan yang sehat itu dibangun atas kepercayaan, bukan pengawasan 24 jam kayak CCTV. Oh ya guys, sebelum aku lanjut, kalau kalian udah sering nonton video aku dan ngerasa konten-konten di sini tuh helpful banget, kalian bisa join membership channel ini ya. Dengan join membership, kalian bakal dapat akses video lebih awal dan konten-konten eksklusif yang mungkin aja nggak akan aku post di publik. Cara joinnya itu gampang banget, kalian tinggal klik join di bawah video ini di sebelah tombol subscribe. Makasih banyak ya buat kalian yang udah support channel ini. Red flag keempat, gampang marah dan reaksinya itu nggak masuk akal. Dia marah gede kalau kamu telah balas chat 10 menit. Dia bakal ngamuk kalau kamu itu lupa bilang kalau udah sampai di rumah. Dia bakal silent treatment berhari-hari karena kamu punya pendapat yang beda. Ini bukan karena dia terlalu sayang sama kamu guys, tapi ini karena dia punya masalah serius sama kontrol emosinya dan kamu jadi sasarannya. Yang perlu diperhatikan bukan seberapa sering dia marah, tapi proporsinya. Kalau reaksinya jauh lebih gede daripada masalahnya itu sendiri, itu tanda bahaya. Dan banyak cewek yang normalize hal ini. Dia pasti minta maaf kok. Habis marah dia jadi super manis lagi. Padahal itu adalah bagian dari siklusnya. Marah, minta maaf, manis lagi, marah lagi. Dan biasanya setiap siklusnya marahnya itu makin parah daripada sebelumnya. Red flag kelima, kamu mulai takut untuk jujur. Nah, ini red flag yang sering banget gak kita sadari. Coba deh tanya diri kamu sendiri, kamu masih bisa gak berani bilang apa yang kamu rasain? Masih berani gak bilang, aku itu gak suka, aku gak setuju sama hal ini? Tanpa kepikiran, duh nanti dia marah lagi gak ya? Kalau sekarang, kamu jadi lebih sering diem, ngalah, dan bahkan bohong biar dia gak marah, biar dia gak ngamuk, itu tuh bukan tanda hubungan yang sehat. Hubungan seperti itu, yang seharusnya didasari rasa nyaman, berubah jadi hubungan yang penuh rasa takut. Pasangan yang sehat mungkin aja gak
selalu sependapat sama kamu, tapi mereka selalu mau dengerin, menghargai pendapat kamu, dan menyelesaikan masalah tanpa harus membuat kamu itu terintimidasi atau merasa takut. Red flag keenam, kekerasan fisik dalam bentuk apapun. Ini yang paling obvious tapi sering dimaafkan. Dia cuma dorong aku sekali kok, dia nggak sengaja, dia udah minta maaf, dia juga udah bilang kalau dia nggak bakal ngulangi hal itu lagi. Guys, gak ada satupun kekerasan fisik yang bisa dimaafkan dalam bentuk alasan apapun. Gak ada. Sekali aja itu udah terlalu banyak. Dan yang perlu kalian tahu, kekerasan fisik dalam hubungan itu gak pernah cuma terjadi sekali doang. Setelah kekerasan pertama, biasanya ada fase minta maaf yang super tulus. Habis itu fase honeymoon yang super manis. Setelah itu, kekerasan berikutnya yang biasanya lebih parah daripada sebelumnya. Ini tuh namanya cycle of. Kalau pasangan kamu pernah nyakitin kamu secara fisik, bahkan sekali aja, please ceritain ke orang-orang yang kamu percayai. Kamu gak harus hadapi ini sendirian. Red flag ketujuh, gaslighting alias bikin kamu ragu sama diri sendiri. Kalau yang satu ini agak susah dikenali karena ini sering terjadi pelan-pelan. Gaslighting itu ketika seseorang bikin kamu itu jadi ragu sama diri kamu sendiri. Padahal awalnya itu kamu yakin sama apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasain. Misalnya kamu bilang, tadi kamu bilang gini kan? Terus dia jawab, enggak kok, kamu yang salah denger. Atau pas kamu bilang kamu lagi sakit hati, dia itu langsung bilang, kamu itu lebay banget sih, kamu itu sensi. Padahal belum tentu. Kalau setiap ada masalah, kamu yang dibikin rasa bersalah, perasaan kamu dianggap gak valid, atau dia memutar balik keadaan sampai bikin kamu yang minta maaf, hati-hati, ini bisa jadi gaslighting. Percaya sama perasaan kamu guys, kalau ada sesuatu yang kerasa gak bener, kemungkinan besar emang ada yang gak bener. Guys, kasus YTR ini jadi pengingat keras buat kita semua, kalau kekerasan dalam hubungan itu nyata dan bisa terjadi ke siapapun. Dan sering banget dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap sepele, yang kita anggap wajar dan kita maafin terus-terusan. Aku harap video ini bisa berguna buat kita semua, bukan cuma untuk tontonan, tapi untuk bekal buat kita lebih waspada, lebih percaya sama intuisi kita, dan lebih berani untuk pergi kalau hubungan itu udah gak aman. Doain juga supaya YTR cepat pulih dan dapat keadilan yang setimpal. Kalau video ini bermanfaat, share juga ke teman-teman kalian, siapa tahu ada yang butuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye!